Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Wabah COVID-19 telah melumpuhkan ekonomi dunia dan banyak nyawa melayang karenanya. Sudah nyari sebulan PPKM darurat diluncurkan sebagai final solution menghadapi gelombang pandemi yang admin sendiri tidak tahu keberapa. Tentu saja, kebijakan tersebut ada nih yang mendukung PPKM sampai memaki-maki mereka yang melanggar, sebagian mempermasalahkan PPKM dan memaki-maki mereka yang berseru untuk tetap di rumah. Tapi yang pasti, mayoritas dari kita sebagai warga Indonesia merasa sangat geram dengan pandemi ini. Tidak jarang bahkan di sekitar admin Ensiklopedia Islam muncul ucapan-ucapan serapah, makian kepada virus ya. Berbagai macam hewan, dari hewan yang sering admin lihat sampai hewan yang admin sendiri belum tahu spesies apa itu, muncul akibat mereka yang merasa sangat terdampak. Di dalam Islam, ternyata hal si detail itu telah diatur loh. Dalam ajaran Islam, kita dilarang untuk menghina atau memaki-maki penyakit dengan kata-kata kasar. Hal itu menunjukkan kepada manusia bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi etika atau adab. Ada sebuah kisah dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah Ummu Musyayib, kemudian beliau bertanya, "Mengapa kamu menggigil ya Ummu Saib?" "Sakit panas, semoga Allah tidak memberkahinya," jawab Ummu Saib. Beliau, Rasulullah SAW lantas bersabda, "Janganlah kamu mencela penyakit panas, karena sesungguhnya dia dapat menghilangkan dosa-dosa anak cucu Adam, sebagaimana tiupan api pandai besi dapat menghilangkan karat-karat besi." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan larangan mencela penyakit, termasuk dalam hal ini adalah wabah COVID-19. Mengapa hal tersebut bisa dilarang? Yang pertama adalah adanya keberkahan di balik penyakit. Seperti yang dikabarkan pada hadis tersebut, penyakit demam dapat menggugurkan dosa. Bukan hanya demam, bahkan semua penyakit dan musibah dapat menjadi sebab penggugur dosa. Nabi SAW bersabda, "Semua kecemasan, kegalauan, rasa capek, sakit, kesedihan, dan gangguan yang dialami oleh seorang muslim sampai-sampai duri yang menusuk kakinya adalah penyebab Allah akan menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Alasan yang kedua adalah tujuan dari adanya musibah dan penyakit adalah memberi peluang kepada orang-orang mukmin agar mengamalkan sabar yang pahalanya tanpa batas. Kita bisa lihat di surat Az-Zumar ayat 10. Alasan yang ketiga, wabah ini adalah bagian dari takdir Allah, maka menghinanya sama saja menghina takdir Allah, dan itu adalah dosa besar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum ucapan, "Semoga Allah melaknat penyakit ini, ia telah membuatku tak bisa apa-apa." Beliau rahimahullah menjawab, mencela penyakit atau musibah yang itu terjadi atas perbuatan Allah Azza wa Jalla adalah dosa yang paling besar. Semoga Allah melindungi dari dosa seperti ini. Karena celaan penyakit yang itu terjadi karena perbuatan Allah, itu sama dengan mencela Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, siapa saja yang pernah mencela penyakit atau musibah, hendaklah bertaubat kepada Allah. Kembalilah kepada ajaran agama serta meyakini bahwa musibah yang menimpanya adalah karena sebab dosanya. Allah sama sekali tidak zolim, namun ia sendiri yang menzolimi dirinya. Alasan yang keempat, celaan tak akan mengubah nasib.
Apakah dengan mengucapkan kata-kata mutiara tersebut pandemi akan berakhir? Tentu saja tidak. Maka tidak ada gunanya ucapan-ucapan seperti itu. Kegiatan marah dapat mengisi jiwa dengan kemarahan yang berdampak tidak baik bagi kesehatan. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang melaknat. Sesungguhnya aku diutus hanya sebagai rahmat." Beliau juga bersabda, di antara tanda baik kualitas Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka daripada menghina, mending berdoa yang baik agar pandemi ini segera berakhir. Semoga yang wafat akibat pandemi ini diterima di sisinya dan segala kekurangannya dimaafkan. Sahabat kita yang dirawat di rumah sakit dan sedang isoman diberikan kesembuhan oleh Allah, yang tidak sakit dijaga oleh Allah. Itu lebih bermanfaat, berkhasiat, dan mendatangkan energi yang positif. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih sudah menyimak video dari Ensiklopedia Islam edisi kali ini. Jangan lupa tonton video yang lain dan jangan lupa buat subscribe ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.